Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Sostek 8 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai pitch deck startup yaitu Satu Pintu. Apa sih Satu Pintu itu? Satu Pintu merupakan salah satu aplikasi konsultasi psikologi online. Nah, Satu Pintu merupakan salah satu solusi baru untuk masalah kesehatan mental yang dikemas dalam tampilan yang praktis, mudah diakses, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Lahirnya Satu Pintu dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang ada, di antaranya yang pertama adalah angka masalah kesehatan mental yang tinggi. Semakin meningkatnya tahun, angka permasalahan kesehatan mental di Indonesia semakin meningkat. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan karena pandemi. Adanya keterbatasan dalam pandemi ini membatasi kegiatan kita untuk bisa keluar rumah. Yang ketiga, yaitu saat ini semuanya berbasis online. Yang keempat, terbatasnya aplikasi untuk kesehatan mental. Aplikasi untuk kesehatan mental masih terbatas jika dibandingkan dengan konsultasi kesehatan lainnya. Kemudian, dari beberapa permasalahan tersebut, kami menemukan solusinya, yaitu aplikasi yang bernama Satu Pintu. Yang pertama, layanan bimbingan psikologi untuk menjaga kesehatan mental. Kemudian, aplikasi ini memanfaatkan wadah digital untuk mengurangi pertemuan fisik agar mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kemudian, aplikasi ini menyediakan beberapa layanan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental. Berikutnya adalah overview produk. Jadi di aplikasi Satu Pintu ini produk yang kami tawarkan adalah berupa jasa. Yaitu yang pertama adalah jasa konseling yang berupa regular konseling dan couple konseling. Yang kedua ada kelas online yaitu atau mentoring. Itu adalah kelas coaching yang diadakan beberapa sesi dalam seminggu yang mengenai mental health improvement. Kemudian ada tes online yaitu tes psikologi secara online. Market size. Banyaknya gangguan jiwa di Indonesia adalah sebanyak 27.300.000. Anxiety disorder sebanyak 8.400.000 orang. Depresi 6.600.000 orang. Gangguan perilaku sebanyak 2.100.000. Gangguan jiwa lainnya 10.200.000. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model. Jadi Satu Pintu itu adalah sebuah platform yang berupa konsultasi psikologis online yang menyediakan jasa konsultasi psikologis dan konsultasi pasangan. Yaitu untuk dan menyediakan serangkaian tes online untuk mengetahui kepribadian serta psikologi untuk menyediakan kelas pengenalan diri. Nah, yang tergabung dalam produk ini yaitu pertama ada psikolog yang merupakan tenaga profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dan IP minimal 3,4 pada saat kuliah. Kemudian ada Satu Pintu, yaitu platform yang menghubungkan antara psikolog dan konsumen. Serta ada konsumen juga yang merupakan pihak yang membeli jasa platform Satu Pintu ini. Manfaat. Jadi manfaat yang diberikan oleh Satu Pintu ini kepada konsumen yaitu yang pertama adalah akses kemudahan dalam berkonsultasi karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu menawarkan psikolog yang berpengalaman minimal 5 tahun itu. Lalu manfaat untuk psikolognya yang pertama adalah memudahkan dalam mendapatkan pasien pada kondisi pandemi seperti sekarang dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang dan akses. Untuk prosedur pelaksanaan kerja. Prosedur yang pertama adalah konsumen memilih dan membayar jasa dan psikolog pada aplikasi Satu Pintu. Kemudian pesanan akan masuk ke admin. Apabila memilih jasa tes online, maka akan muncul jam dan hari yang dapat dipilih konsumen untuk tes. Sebelumnya, konsumen harus membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Satu Pintu. Untuk prosedur yang kedua, admin kemudian menghubungkan kepada psikolog yang sudah dipilih konsumen untuk membuat jadwal pertemuan yang sudah ditentukan oleh psikolog dan dipilih oleh konsumen. Untuk prosedur yang ketiga, yaitu Satu Pintu mengirim link Zoom meeting melalui SMS dan aplikasi Satu Pintu pada psikolog dan konsumen. Lalu sesi yang sudah dilakukan akan direkod untuk memudahkan psikolog untuk mengevaluasi hasil sesi dan memberikan langkah rekomendasi selanjutnya. Prosedur yang keempat, ada setelah menyelesaikan sesi, uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen akan diberikan kepada psikolog sesuai dengan kesepakatan awal psikolog dan Satu Pintu. Untuk prosedur yang terakhir, yaitu konsumen yang mengambil jasa mentoring, setiap bulannya akan diberikan sebuah rapor untuk menunjukkan perkembangan konsumen setelah melakukan sesi. Kemudian yang selanjutnya yaitu go-to-market strategis. Jadi ada beberapa cara dari kami untuk memasuki
aplikasi kami kepada pasar-pasar yang sudah ada. Yang pertama yaitu mulai dari sosial media, kemudian dari iklan atau advertisement, kemudian dari kita menyediakan diskon, kemudian yang berikutnya seperti pemasaran yang sudah pasaran sekarang yaitu influencer marketing. Selanjutnya ada kompetitor yaitu pesaing dari satu pintu. Yang pertama ada 1%, kemudian yang kedua ada Ibunda ID. Nah, 1% ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dia merupakan startup pendidikan dan mengajarkan pengetahuan yang belum diajarkan di sekolah. Kemudian, dia juga mengatasi masalah mental health, self-development, webinar, mentoring, konseling, dan kelas online. Sedangkan untuk Ibunda ID memiliki spesifikasi sebagai berikut, yaitu mengatasi masalah kesehatan mental, kemudian ada kuis kesehatan mental, dan 4 layanan utama berupa konseling corner, couple counseling, e-counseling, dan Insight Me. Selanjutnya, melalui bisnis startup yang akan kami lakukan, di sini kami sudah memiliki tim. Yang pertama itu ada general manager. Jadi general manager ini akan mengatur tentang segala hal yang akan berlangsung di dalam startup kami. Di sini akan dipegang oleh Bagus Gigi Lukmananto. Kemudian di sini ada head of finance atas nama Edovnar Putra, saya sendiri. Jadi di sini di head of finance akan mengatur tentang uang masuk dan keluar dari satu pintu. Kemudian ada head of marketing, yaitu yang bertanggung jawab untuk pemasaran di platform satu pintu ini. Nah, kemudian ada head of IT, yaitu Mas Ilyas Rashid Jatianggo, bergerak sebagai admin dan operator yang ada di satu pintu. Kemudian ada head of HRD dari Bagus Kalifatu Desa. Beliau bergerak sebagai kepala dari HRD di satu pintu. Di sini kelompok kami tentunya harus memilih tentang kebutuhan penting yang akan kami gunakan. Yang pertama itu ada biaya web. Jadi biaya web ini yang kami gunakan untuk bagaimana mengembangkan web kami karena berbasis digital sebesar 540.000 per bulan. Kemudian ada untuk biaya psikolog sebesar 150.000 per konsultasi. Kemudian biaya psikiater 200.000 per konsultasi, dan tentunya ada gaji admin yang mengatur tentang bagaimana nantinya proses dari pemilihan psikolog itu dilakukan sekitar 2.500.000 per bulan. Di sini untuk harga 150.000 biaya psikolog dan psikiater kami mendapatkan harga rata-rata yang sekarang ini sedang beredar di pasar. Kemudian kami di sini melakukan target lah gitu, ibaratnya kami harus mencapai 1.005 customer di tahun pertama bisnis kami. Jadi total modal yang akan kami gunakan sekitar 203.230.000 selama untuk 1 tahun. Selanjutnya di sini kami proyeksikan dari bulan Januari sampai Desember untuk nantinya di tahun 2022. Kami di sini targetkan untuk penggunaan psikolog dan psikiater, jadi karena harga yang berbeda. Kemudian untuk total modal yang kami gunakan seperti yang rincian yang sudah dijelaskan sebesar 203.230.000. Diharapkan nantinya modal ini bisa jadi datang dari investor yang akan ingin bergabung kepada kami ataupun dari pinjaman melalui bank. Nantinya dari total modal yang akan kami gunakan ini, kemudian kami akan mengambil margin profit sekitar 25% ataupun sekitar 50.000 untuk satu kali konsultasi, sehingga nantinya kami bisa mendapatkan profit yang kami gunakan untuk tim kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam.